Halo, Shalom. Nama saya Holly. Hari ini saya akan bersaksi bagaimana cinta kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Tahun 2007, saat istri saya ingin melahirkan anak kedua kami, terjadi peristiwa yang cukup tragis dalam hidup kami. Proses kehamilan berusia 9 bulan dan 10 hari, dan pada saat akan melahirkan, terjadi suatu kejadian yang tidak pernah kami duga dalam kehidupan kami, di mana saat proses melahirkan terjadi kontraksi yang berhenti total dan rasa sakit berhenti total. Lalu dokter memutuskan untuk segera dioperasi. Saat dioperasi ketahuan bahwa ternyata yang membuat kontraksi berhenti adalah rahim istri saya sobek. Dan seketika itu juga anak yang ada di dalam kandungan keluar dari rahim dan turun ke rongga perut dan mengenai salah satu pembuluh darah, sehingga terjadi bleeding, pendarahan yang tidak berhenti-hentinya. Singkat cerita, anak kami Gracia tidak tertolong, dia meninggal, dan istri saya harus masuk ruang ICU. Setelah kejadian itu, timbul pertanyaan di hati kami. Tuhan, di manakah Engkau saat itu? Mengapa Tuhan gak menolong kami? Kenapa hal ini harus terjadi? Apakah ada yang salah dengan kehidupan kami? Apakah ada dosa di dalam diri kami? Apakah ada kutuk dalam keluarga kami? Dan segudang pertanyaan yang tidak pernah selesai dalam hidup kami. Belum lagi banyak teman-teman datang dan berkata, terlambat. Engkau terlambat mengambil keputusan. Engkau terlambat, engkau salah mengambil keputusan. Kalau sejak awal engkau memutuskan untuk melakukan sesar, operasi sesar, maka hal ini tidak akan terjadi. Teman-teman, kami mengalami intimidasi selama 2 tahun, teman-teman. Kami mengalami rasa takut, rasa bersalah selama 2 tahun. Dan bukan itu aja, selama 2 tahun kami tidak berani untuk mendatangi kalau ada teman-teman kami yang melahirkan karena rasa trauma dalam diri kami. Hingga suatu saat Tuhan mengirimkan seorang hamba Tuhan dari Jakarta yang berkhotbah di gereja kami saat itu. Ada satu pesan Tuhan yang disampaikan waktu itu diangkat dari Yohanes 9 ayat 1 sampai dengan 3. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahir. Murid-murid Yesus bertanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Apakah orang tersebut atau kedua orang tuanya, sehingga dia dilahirkan buta?" Lalu dengan bijaksana Tuhan Yesus menjawab, bukan salah orang tersebut dan juga bukan salah kedua orang tuanya. Tetapi Tuhan ingin menyatakan hal-hal besar melalui kejadian tersebut. Teman-teman, setelah mendengar firman Tuhan tersebut, Tuhan berbicara di hati saya dan di istri saya. Dan Tuhan berkata, itu adalah gambaran kalian yang selalu kecewa, yang selalu merasa bersalah, dan itu seperti engkau berada dalam penjara yang tidak pernah selesai. Beberapa waktu kemudian, pelan-pelan Tuhan mengubah hati kami, sehingga kami mulai terbebas dari rasa bersalah, terbebas dari intimidasi, bahwa kami terlambat mengambil kesimpulan. Apa ya pesan Tuhan dari kesaksian ini? Kalau Tuhan izinkan engkau mengalami kehilangan orang yang saudara cintai, mungkin saudara kehilangan pekerjaan saudara, mungkin saudara kehilangan kesehatan saudara, mungkin saudara kehilangan banyak hal. Percayalah bahwa Tuhan itu tetap baik. Dia Allah yang baik, bukan Dia jahat. Tetapi Tuhan ingin menyatakan hal-hal besar melalui kejadian tersebut yang mungkin saat ini kita tidak mengerti. Tetapi percayalah, suatu saat Tuhan akan memberitahu kepada kita apa maksud dari rencananya. Dan yang kedua, dalam kehilanganmu, engkau menemukan Tuhan. Engkau menemukan kasih setianya.
engkau menemukan kebaikannya, dan engkau menemukan anugerahnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.